Di sebuah kampung kecil yang damai, hiduplah seorang pemuda bernama Raffi. Usianya baru 20 tahun, namun sudah terkenal karena kepintarannya. Ia pandai membaca buku, cepat menangkap pelajaran, dan selalu unggul ketika berdiskusi. Namun, kepandaian itu membuatnya sombong. Ia sering berkata dalam hati, "Orang-orang di kampung ini terlalu sederhana. Aku jauh lebih tahu daripada mereka." Raffi memiliki satu kebiasaan buruk. Ia tidak suka mendengar ceramah ustadz di musola. Menurutnya, apa yang disampaikan ustadz hanyalah hal-hal lama yang membosankan. Bahkan kadang-kadang, ia sengaja tertawa kecil di belakang jamaah, lalu berbisik kepada temannya, "Ah, itu saja ceritanya. Aku pun bisa lebih pintar dari beliau." Meski begitu, kehidupannya tampak baik-baik saja. Ia punya keluarga yang menyayanginya, teman-teman yang suka menemaninya nongkrong, dan pekerjaan kecil yang cukup untuk hidup. Tak ada satupun tanda bahwa sikap buruknya akan mendatangkan masalah. Hari itu, matahari bersinar cerah. Anak-anak kecil berlarian di lapangan, ibu-ibu sibuk memasak di dapur, dan suara azan zuhur berkumandang merdu. Semua orang di kampung merasa tenang, begitu juga Raffi. Ia berjalan dengan langkah percaya diri sambil tersenyum sinis melihat orang-orang yang bergegas menuju musola. Mereka itu hanya ikut-ikutan. Aku lebih bebas, lebih pintar. Untuk apa mendengar ceramah yang membosankan, pikirnya. Raffi belum tahu bahwa langkahnya hari itu sebenarnya sedang menuju sebuah perjalanan hidup yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Raffi belum tahu bahwa langkahnya hari itu sebenarnya sedang menuju sebuah perjalanan hidup yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Siang itu, ia memilih berjalan ke tepi sungai, tempat biasa ia duduk sendirian. Angin bertiup lembut, air sungai berkilauan diterpa cahaya matahari. Semua tampak tenang, namun di dalam hati Raffi ada perasaan aneh yang sulit ia jelaskan. Saat ia menunduk melihat air, tiba-tiba bayangan wajahnya di permukaan sungai tampak berbeda. Sekilas ia melihat seperti wajah seekor monyet yang menatapnya balik. Raffi terperanjat, buru-buru mengucek matanya. "Ah, pasti hanya bayanganku saja," gumamnya sambil tertawa kecil, berusaha menepis rasa takut. Namun, semakin ia menatap, bayangan itu muncul lagi. Hidungnya tampak lebih pesek, bibirnya menonjol, dan matanya menyerupai hewan. Raffi langsung berdiri, jantungnya berdegup kencang. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasi dari balik pepohonan di seberang sungai. Tiba-tiba, suara azan asar terdengar dari kejauhan. Suara itu menenangkan semua orang di kampung, tapi bagi Raffi, entah mengapa terasa seperti teguran. Ia merasa bulu kuduknya berdiri. Dengan langkah tergesa, ia meninggalkan sungai. Dalam perjalanan pulang, ia terus mencoba menenangkan diri. "Itu hanya ilusi, hanya pantulan air, tidak nyata," katanya meyakinkan diri. Namun, malam harinya, ketika ia hendak tidur, suara-suara aneh terdengar di kamarnya. Seperti bunyi langkah-langkah kecil yang melompat di atas genting, diiringi suara cekikikan samar. Untuk pertama kalinya, Raffi merasa ada sesuatu yang salah dalam hidupnya. Ia menarik selimut hingga menutupi tubuh, berharap bisa tidur cepat. Tapi suara-suara itu tidak hilang. Dari atas genting, terdengar lagi bunyi duk, 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 seakan ada sesuatu yang melompat-lompat, disusul dengan suara cekikikan lirih yang membuat bulu kuduknya berdiri. Raffi menutup telinganya dengan bantal. "Aku tidak takut, ini hanya kucing, bisiknya pelan, berusaha meyakinkan diri. Namun hatinya berdegup semakin kencang. Tiba-tiba, lampu kamar berkelip lalu mati, gelap gulita. Dalam keheningan itu, ia mendengar suara berbisik di telinga kirinya. "Mengapa kau suka menghina orang yang membawa ilmu Allah?" Raffi terlonjak, tubuhnya bergetar.
Ia menoleh, namun tak ada siapa-siapa. Yang ada hanya kegelapan pekat. Ia meraba-raba dinding, mencari saklar lampu. Saat lampu menyala kembali, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir menjerit. Di cermin besar di sudut kamar, wajahnya sudah bukan wajah manusia sepenuhnya. Ada bayangan samar wajah monyet menatapnya dengan mata merah redup. Raffi mundur beberapa langkah, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menutup cermin itu dengan kain, lalu terduduk lemah di tepi ranjang. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidup, Raffi merasa dirinya sedang dikejar oleh kutukan yang tidak terlihat. Keesokan paginya, Raffi bangun dengan tubuh lemah. Ia menatap cermin di kamarnya, berharap wajahnya sudah kembali normal. Kali ini memang wajah manusia yang ia lihat, namun matanya terlihat lebih kecil, gerak bibirnya aneh, dan ketika ia tersenyum, giginya tampak seperti taring monyet. Raffi menepuk pipinya berkali-kali. "Ini tidak nyata, aku sehat, aku baik-baik saja," katanya sambil tertawa. Tapi tawanya terdengar kaku, seperti suara cekikikan hewan. Hari itu ia tetat keluar rumah. Di jalan, beberapa anak kecil menoleh ke arahnya sambil berbisik, "Kenapa wajah Kak Raffi aneh ya, seperti monyet?" Raffi langsung menegur mereka dengan keras, tapi semakin ia marah, semakin jelas suara tawanya berubah seperti suara monyet. Orang-orang mulai memperhatikan, membuat Raffi merasa dipermalukan. Ia berlari pulang ke rumah, menutup pintu, lalu terduduk di lantai dengan napas terengah. Dalam keheningan itu, tiba-tiba terdengar suara azan zuhur dari musola kampung. Suara itu menembus jendela, seolah masuk langsung ke dalam hatinya. Namun alih-alih tenang, Raffi justru merasa sesak. Kata-kata ustadz yang dulu sering ia hina, seakan terngiang kembali. Barang siapa merendahkan ilmu agama, maka ia sedang merendahkan dirinya di hadapan Allah. Raffi menutup telinganya dengan kedua tangan, tapi semakin ia menutup, semakin jelas suara itu terdengar bercampur dengan bisikan misterius dari dalam dirinya. Hari itu, Raffi sadar kutukan benar-benar sudah mulai menjerat hidupnya. Sejak siang itu, ia merasa selalu diawasi. Kemanapun ia melangkah, ada bayangan hitam yang mengikutinya. Saat berjalan di jalan setapak kampung, ia menoleh ke belakang, tapi tak ada siapa-siapa. Namun di tanah, terlihat jelas bayangan seekor monyet yang melangkah bersamaan dengan langkahnya. Raffi tercekat. Ia berhenti, bayangan itu pun ikut berhenti. Ia melompat kecil, bayangan itu juga melompat. Seakan dirinya bukan lagi manusia sepenuhnya. Tubuhnya mulai gemetar, keringat dingin menetes di pelipis. "Tidak mungkin, ini hanya khayalan, hanya cahaya matahari," bisiknya. Tapi semakin ia menolak, semakin jelas bayangan itu mengikuti. Malam harinya, gangguan itu semakin parah. Saat ia menutup mata di ranjang, ia merasa ada sesuatu duduk di ujung kakinya. Nafas berat terdengar, diiringi suara lirih. "Ingatlah, setiap kata menghina akan kembali pada dirimu sendiri." Raffi langsung membuka mata, tapi yang ia lihat hanya sosok hitam samar dengan wajah menyerupai monyet tersenyum gitir kepadanya. Ia menjerit dan berlari keluar kamar, tapi kakinya terasa berat seolah rantai tak kasat mata menahannya. Tubuhnya goyah, pandangan berputar, lalu akhirnya ia jatuh tersungkur di lantai. Dalam setengah sadar, ia mendengar suara ayat suci dari musola yang tak jauh. Suara itu membuat sosok hitam tadi perlahan memudar. Api bisikannya masih tersisa di telinga Raffi. "Kutukanmu baru saja dimulai." Kata-kata itu terus terngiang di telinga Raffi, bahkan setelah sosok hitam tadi menghilang. Malam itu, ia berusaha tidur, tapi tubuhnya gelisah. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat bayangan monyet yang menatapnya dengan mata merah membara. Sekitar tengah malam, tubuhnya mulai terasa aneh. Tangannya gatal, kulitnya seolah ditarik-tarik dari dalam. Ia berdiri di depan cermin,
Dan apa yang ia lihat membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Jari-jarinya mengecil, wajahnya memanjang, dan giginya makin menonjol keluar. Tidak, ini tidak nyata. Raffi menjerit, mencoba menampar wajahnya sendiri, berharap semua itu hanyalah mimpi. Tapi rasa sakitnya nyata. Bentuk tubuhnya perlahan berubah, tulang-tulangnya berderak, dan suaranya kini bukan lagi suara manusia, melainkan cekikikan monyet. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, terisak dalam keputusasaan. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Raffi benar-benar ketakutan, bukan pada orang lain, tapi pada dirinya sendiri. Dalam keputusasaan itu, ia mendengar suara azan subuh berkumandang dari musola. Suara itu begitu lembut, berbeda dari biasanya. Ada getaran yang menusuk ke dalam hatinya. Raffi tersungkur di lantai, menangis tanpa suara. Di balik tangisannya, ia berbisik lirih. Ya Allah, apa yang telah aku lakukan? Dan saat matahari terbit, Raffi sudah bukan lagi manusia sepenuhnya. Ia kini terjebak dalam tubuh seekor monyet. Awalnya ia tidak percaya. Ia memukul-mukul dadanya, menggoyangkan tangannya, berharap tubuh itu kembali seperti semula. Namun yang ia lihat hanyalah bulu tipis yang menutupi lengan, jemari yang berubah menjadi cakar kecil, dan wajah monyet yang menatap balik dari dalam cermin. Raffi ingin berteriak, tapi yang keluar hanyalah suara pekikan monyet. Ia ingin menangis, tapi air mata itu jatuh bersama wajah binatang yang kini ia miliki. Pagi itu, ibunya masuk ke kamar sambil membawa sarapan. Namun begitu melihat wujud Raffi, ia menjerit ketakutan. Piring yang dibawanya jatuh pecah di lantai. Ya Allah, seekor monyet ada di kamar Raffi, teriak ibunya, lalu segera berlari keluar. Raffi panik, ia ingin berkata, "Ibu, ini aku, Raffi." Tapi yang keluar hanyalah suara jeritan binatang. Ia mencoba mendekat, tapi justru membuat ibunya semakin ketakutan. Seisi rumah jadi heboh. Ayah dan adik-adiknya datang dengan membawa sapu dan kayu, berusaha mengusirnya keluar. Raffi mencoba melarikan diri lewat jendela, hingga akhirnya ia berlari ke kebun di belakang rumah. Di bawah pohon besar, ia terengah-engah, hatinya hancur. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Raffi sadar ia telah kehilangan segalanya, keluarganya, wajahnya, bahkan dirinya sendiri. Namun di tengah kepedihan itu, sebuah firasat muncul dalam hatinya. Kutukan ini bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengajarkan sesuatu yang selama ini ia abaikan. Hari itu, Raffi bersembunyi di kebun, menjauh dari manusia agar tidak ditangkap. Ia berlari ke hutan kecil di pinggir kampung. Di sanalah ia meringkuk, tubuhnya gemetar menahan lapar dan dingin. Sore menjelang malam, rasa lelah membuatnya terlelap. Dalam tidurnya, ia memimpi. Ia melihat seorang ustadz tua yang wajahnya bercahaya, duduk di sebuah musola kecil. Ustadz itu menatap Raffi dengan pandangan penuh iba. "Wahai anak muda, mengapa engkau menghina ilmu yang datang dari Allah?" Suara ustadz itu bergema lembut, namun menusuk hati. Raffi ingin menjawab, tapi dalam mimpi itu suaranya tetap suara monyet. Ia hanya bisa menangis. Ustadz itu mendekat, menyentuh kepalanya dengan kasih sayang. "Kutukan yang kau terima adalah cermin dari lidahmu sendiri. Jika engkau ingin kembali, jalan satu-satunya adalah bertaubat dengan sungguh-sungguh. Lalu gunakan waktumu untuk berbuat kebaikan. Hanya doa tulus yang bisa membukakan pintu rahmat Allah." Dan tiba-tiba mimpi itu buyar dan Raffi terbangun. Dadanya berdebar keras. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada harapan. Meskipun ia kini hanyalah seekor monyet, dalam hatinya ia bersumpah, "Aku harus menemukan jalan kembali, meski sulit aku akan mencoba."
Malam itu, di bawah cahaya bulan, Raffi mulai melangkah di jalan yang penuh ujian, jalan menuju taubat yang sejati. Ia berjalan menyusuri hutan, mencari tempat aman untuk bersembunyi. Namun, sebagai monyet, setiap langkah terasa asing. Ia harus melompat, merayap dan berlari dengan tubuh yang bukan miliknya. Raffi sering terjatuh, tangannya lecet dan tubuhnya sakit. Di tengah perjalanan, ia merasa sangat lapar, perutnya keroncongan, tapi ia tak bisa pulang meminta makanan. Dengan tubuh barunya, ia mencoba memetik buah liar, tapi setiap kali berhasil, rasa malu menyerang di dadanya. Beginikah aku sekarang, hidup seperti binatang. Belum sempat ia menenangkan diri, terdengar suara lolongan serigala dari kejauhan. Raffi panik, naluri binatang dalam dirinya menyuruh berlari, tapi hati manusianya tetap bergetar. Ia segera memanjat pohon besar, bersembunyi di antara ranting. Dari atas pohon, ia melihat serigala itu lewat dengan mata berkilat. Raffi memeluk batang pohon erat-erat, berdoa lirih. Ya Allah, lindungi aku benar-benar takut. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Raffi menyebut nama Allah dengan penuh keikhlasan, bukan sekedar formalitas. Dan anehnya, meskipun tubuhnya gemetar, hatinya merasa sedikit lebih tenang. Namun, perjalanan taubatnya baru saja dimulai. Bahaya pertama telah ia lalui, tapi di depan sana masih banyak ujian menunggu. Keesokan paginya, Raffi terbangun dengan tubuh lelah. Matahari pagi menembus sela-sela dedaunan, memberi sedikit kehangatan. Ia menatap langit dengan hati yang perih. Aku harus kuat, aku tidak boleh menyerah. Kalau aku putus asa, aku akan selamanya terjebak dalam wujud ini. Dengan tekad itu, ia mencoba melakukan hal-hal kecil untuk menebus dosanya. Ia membantu burung kecil yang jatuh dari sarang dengan mengangkatnya kembali. Ia menolong anak kucing yang terjebak dalam semak berduri. Meski ia kini monyet, hatinya mulai terbiasa mencari kebaikan. Tapi semakin ia berbuat baik, semakin berat ujian datang. Suatu sore, ia melihat beberapa warga kampung mengejarnya dengan batu dan kayu. Raffi berlari sekuat tenaga, air matanya jatuh karena tak bisa berkata siapa dirinya sebenarnya. Ia bersembunyi di tepi sungai, tempat dulu ia pertama kali melihat bayangan aneh di permukaan air. Saat menatap air itu lagi, ia melihat wajahnya, wajah monyet dengan mata penuh penyesalan. Dalam hati, ia berbisik lirih, "Ya Allah, aku sadar sekarang, aku tak berdaya tanpamu. Tolong, jangan biarkan aku hilang dalam wujud ini. Bimbing aku kembali menjadi manusia, agar aku bisa memperbaiki hidupku." Air matanya jatuh membentuk riak di sungai, dan dalam riak itu, samar-samar ia kembali melihat sosok Ustadz dalam mimpinya, tersenyum penuh makna, seakan berkata, "Perjalananmu baru saja anak muda, bersabarlah karena kesungguhanmu akan diuji lebih berat lagi." Raffi menutup matanya, menarik nafas panjang. Kini tekadnya bulat, ia tidak akan menyerah meski harus menghadapi ujian yang jauh lebih menyakitkan. Tamat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.